satu ini nanti, baik itu untuk SD maupun SMP. Yang sebelumnya kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatannya untuk memberikan kesempatan untuk kegiatan ini, yang sebagai laporan juga Pak Kesno. Untuk peserta kali ini adalah operator SD dan SMP yang sekiranya nanti undangan perkiraan 300 dan juga dilihat juga di YouTube streaming yang sudah kami share linknya. Langsung saja kami berikan waktu dan tempat kepada Pak Kesno untuk memberikan sepatah kata dua kata yang sekaligus membuka acara menika. Monggo Pak Kesno. Oke, terima kasih Mas Heri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas Heri selaku operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukit Sragen. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman operator IT baik tingkat SD maupun SMP yang pada pagi ini sudah bergabung baik via Zoom maupun via streaming YouTube. Tidak lupa marilah kita panjatkan puji alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan sehingga dapat berkumpul walaupun via udara, namun mudah-mudahan kondisi panjenengan semua di non jauh di sana selalu sehat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini untuk yang pertama kali kami mohonkan pamit Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang yang tidak bisa bergabung dengan panjenengan semua untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini adalah sangat baik sekali. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua selaku operator di tingkat satuan pendidikan masing-masing, baik SD maupun SMP, yang telah bersedia dan merelakan waktunya untuk bergabung pada kesempatan kali ini dalam acara yang sangat penting sekali untuk kelangsungan sekolah panjenengan. Kalau saya mengibaratkan panjenengan semua operator sekolah itu adalah kalau tubuh ibaratnya jantung, Bapak Ibu. Kalau jantungnya tidak bergerak, otomatis apa yang terjadi berarti tubuhnya mati. Sama dengan panjenengan, kalau panjenengan tidak bergerak, tidak bekerja, saya yakin setelah panjenengan tidak akan bisa apa-apa, tidak mendapat bantuan, bahkan gaji pun tidak akan bisa dicairkan dan sebagainya. Maka untuk itu kami mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukit Sragen memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini nanti ada dua. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi peserta didik yang terintegrasi dengan Dukcapil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ini gunanya adalah nanti untuk persiapan PPDB atau penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2021-2022, di mana nanti akan menggunakan basis datanya adalah basis data dari Dukcapil yaitu NIK, nomor induk pendidikan. Jadi panjenengan terpaksa punya tugas tambahan yaitu nanti memverifikasi dan validasi data siswa panjenengan itu sudah benar atau belum, terutama ada 3 hal nanti yang perlu dicermati. Yang pertama adalah NIK-nya, NIK siswa sudah benar atau belum. Kemudian yang kedua adalah data ayah dan ibunya,
baik nama, kemudian NIK, dan alamat yang ketiga adalah tempat tinggal. Karena nanti insya Allah untuk PPDB kita usahakan nanti kita akan menggunakan akan kita persempit. Kalau dulu waktu PPDB tahun 2021 masuk SMP ya berbasis kelurahan, masuk SMA kelurahan, kemudian masuk SD zonasi ya, alamat sampai mungkin desa, nanti akan dipersempit mungkin sampai wilayah RT dan sebagainya berdasarkan basis koordinat. Kita usahakan seperti itu. Maka untuk itu nanti ini masih ada waktu, nanti memang ini tugas berat panjenengan nanti untuk memverval data peserta didik yang ada di satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Kalau panjenengan di SD ya nanti yang kelas 6 SD dilihat atau diverval sudah betul atau belum untuk anak, untuk mengecek, orang mengecek agar nanti tidak terjadi masalah pada waktu pelaksanaan PPDB masuk SMP. Demikian juga yang operator SMP juga harus memperpal siswanya, tentunya ini banyak, lebih banyak, agar tidak terjadi permasalahan nanti pada waktu murid panjenengan, siswa panjenengan itu mendaftarkan di sekolah yang tinggi di SMA maupun di SMK. Itu untuk yang agenda yang pertama. Kemudian agenda yang kedua itu adalah perpal kesiapan TIK di sekolah panjenengan masing-masing. Jadi nanti akan diberi penjelasan oleh narasumber, kami adalah Mas Herianto, Mas Heri, yang nanti akan memberikan penjelasan secara rigid untuk hal-hal tersebut. Kemudian tujuan dari perpal kesiapan TIK ini adalah terutama mengenai kesiapan sarana prasarana. Jadi pada kesempatan kali ini nanti akan diberikan penjelasan dengan tujuan untuk memastikan kepemilikan perangkat TIK di satuan pendidikan nanti sebagai dasar dalam pelaksanaan asesmen nasional atau AKM. Jadi asesmen nasional yang isinya ada AKM yang nanti akan dilaksanakan insya Allah pada bulan September dan Oktober. Jadi kalau selama ini ada AKM batal itu tidak benar Bapak Ibu. Yang benar AKM ditunda. Jadi AKM dilaksanakan yaitu di bulan September dan Oktober. Kemudian persiapan-persiapan yang selama ini sudah panjenengan laksanakan, mulai dari kemarin mungkin simulasi, uji coba dan sebagainya, itu tetap dilaksanakan berlanjut sampai nanti dilaksanakan yang sebenarnya di bulan September dan bulan atau Oktober. Itu AKM. Jadi verbal kesiapan TIK di sekolah nanti didata, misalnya sekolah A punya berapa komputer yang memenuhi spek, memenuhi syaratan, kemudian ruangannya ada berapa. Karena nanti pada waktu pelaksanaan AKM itu tentunya belum semua sekolah, terutama mungkin dari teman-teman sekolah di SD itu yang mempunyai sarana prasarana yang lengkap. Maka kami akan mendata kira-kira sekolah mana yang sarana prasarana sudah lengkap, bahkan berlebih, kemudian sekolah mana yang sarana prasarana mungkin kurang, dan nanti kita akan melaksanakan AKM dengan resource sharing. Di resource sharing itu nanti berarti bekerjasama, yang punya komputer lebih banyak nanti akan dipakai atau tempatnya akan dipakai bersama dengan sekolah yang mungkin belum punya fasilitas yang mencukupi. Itu tujuan untuk verbal kesiapan TIK. Itu dua hal yang nanti pada pagi hari ini akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber Mas Heri selaku operator dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung pada Mas Herianto dan insya Allah nanti selalu akan dijawab. Kemudian selanjutnya kami mohon maaf untuk hari ini tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ini jam 9 ini sudah ada undangan di kamar sebelah untuk membuka kegiatan perpustakaan di tingkat MKKS SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu secara singkat sambutan dan pengarahan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas keikhlasan, kerelaan panjenengan semua yang selalu tidak mengenal waktu, selalu berjuang, selalu bekerja untuk sekolahnya masing-masing. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kerja keras dari panjenengan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dari panjenengan nanti mendapat balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk terakhir, maka acara verifikasi dan validasi peserta didik terintegrasi Dukcapil dan verifikasi teknologi informasi komunikasi untuk AKM kami nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan amanah, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Dan kasih. saya mohon maaf semua, kami akan pindah kamar di kamar sebelah. Mas Dari, langsung pamit Mas Dari. Terima kasih Pak Kesno sudah bersedia membuka. Teman-teman semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampai kepada Pak Kesno yang sudah bersedia membuka acara tersebut dan memberikan kata pengantar yang sekiranya memberi semangat dorongan kepada teman-teman operator di sekolah untuk mengawali kegiatan Verval PD maupun Verval TIK. Terima kasih Pak Kesno. Untuk kegiatan selanjutnya tidak akan. Untuk selanjutnya yang rencana sekiranya nanti yang menyampaikan materi itu sebenarnya Astri Purwanto yang kemarin sudah saya tembusi. Ternyata ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Terpaksa saya sendiri jadi double garden untuk menyampaikan materi pada kegiatan hari ini. Untuk pertama yaitu terkait dengan Verval PD. Sebentar, Bapak. Bapak Ibu, kita mulai untuk materi pertama yaitu terkait dengan verifikasi dan validasi data individu peserta didik khususnya untuk tingkat akhir. Jadi untuk kali ini kita tekankan untuk yang tingkat akhir guna untuk data awal penerimaan peserta didik baru
baik untuk yang masuk ke SMP maupun ke SMA, seperti itu. Jadi untuk dasar hukumnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca presentasi yang akan kami share di link yang akan kami bagikan di akhir sesi nanti. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di layar yang kami share bahwa domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 17 ayat 2 di situ domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Di sini jelas, jadi usia kakaknya 1 tahun. Kalau saya kira masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 1 tahun untuk di Permendikbud nomor 1 2001 ini. Nah, untuk kali ini Dapodik ini sudah diintegrasikan dengan data Dukcapil pusat. Nah, sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional. Nah, kemudian tujuan verbal PD peserta didik ini apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk verifikasi data individu peserta didik dilakukan dalam rangka persiapan PPDB 2021-2022. Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir tersebut. Jadi masih banyak di verbal PD, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengecek di data verbal PD-nya, NIK-nya ganda, NISA-nya ganda. Nah, tujuannya untuk verbal PD ini untuk mendorong persiapannya. Jadi mendorong sekolahan atau satuan pendidikan untuk segera melakukan validasi data peserta didiknya, khususnya untuk tingkat akhir. Nah, nanti yang dipastikan kebenarannya datanya apa saja. Di situ ada data master peserta didik, baik itu NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian di sana juga ada data atribut tersebut, data ibu, NIK dan namanya, data ayah, data wali jika bapak atau ibunya sudah meninggal atau mengikuti walinya. Kemudian data spasial ini apa? Yaitu data koordinatnya, koordinat dari siswa. Nah, mungkin koordinat ini kedepannya akan digunakan untuk PPDB nanti. Nah, kemudian tugas-tugasnya apa saja? Di sini melibatkan siapa saja? Yaitu melibatkan peserta didik maupun orang tuanya, kemudian satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Nah, jadi ada 3 unsur ini. Nah, 3 unsur ini mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, yang pertama adalah tugas peserta didiknya. Kalau dulu bisa yang sudah tahu verbal PD, mungkin sekolahan nih. Jadi sekolahan yang mengajukan perbaikan, kemudian dinas pendidikan menyetujui seperti itu dengan melampirkan data-data pendukung, baik itu akte ataupun KK ataupun ijazah. Nah, untuk kali ini verbal PD kali ini mendorong siswa atau orang tua untuk melakukan validasi sendiri. Validasi ini bisa diajukan oleh peserta didik langsung, bukan sekolah.
untuk memvalidasi data master maupun atribut tadi yang akan nanti kita demokan di. Kemudian perbaikannya itu melalui apa? Melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Melalui laman ini. Melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id itu bisa diakses oleh peserta didik langsung ataupun orang tua melalui HP ataupun komputer yang terkoneksi dengan internet. Nah, nanti tampilan lamanya seperti ini. Tampilan lamanya seperti ini. Kemudian siswa nanti memasukkan NISN, nama ibu kandung, kemudian kode CAPTCHA-nya, kemudian nanti cari data akan muncul untuk memasukkan NPSN, satuan pendidikannya, kemudian nama ibu, ayah, di sana ada nanti di sana. Kemudian yang berikutnya ada itu tugas satuan pendidikan. Tugas satuan pendidikan atau sekolah di sini apa? Itu menyetujui atau melakukan approval. Kalau kemarin sekolah yang mengajukan, dinas yang menyetujui, sekarang tidak. Siswa yang mengajukan, sekolahan yang menyetujui. Jadi supaya lebih, istilahnya lebih cepat. Terkadang sekolah mungkin tidak mengetahui hal ini, jadi tidak diajukan, begitu nanti butuh baru diajukan. Jadi sekarang siswa bisa mengajukan sendiri atau orang tua, kemudian sekolah menyetujui. Proses persetujuannya lewat laman portal PD kemdikbud.go.id. Kan Bapak Ibu yang sudah pernah login ke sana, nanti akan ada akses baru yaitu menyetujui pengajuan oleh siswa atau orang tua. Kemudian loginnya ke sini dengan apa? Yaitu dengan akun yang sudah terdaftar di sdm.data.kemdikbud.go.id. Nanti link-linknya akan kami berikan di akhir sesi nanti. Kalau belum terdaftar di SDM, daftar dulu. Nanti baru akses login ke sini. Ini sedikit gambaran tampilannya nanti seperti ini. Muka di sekolah, aksesnya nanti seperti ini. Ada menu pengajuan edit identitas. Nanti di sana akan ada antrian yang sudah diajukan oleh peserta didik ataupun orang tua. Jadi sekolah berhak untuk menyetujui ataupun menolak pengajuan tersebut. Dinas Pendidikan, dalam hal ini admin monitoring, ini ada pengajuan yang belum kami akan mengingatkan operator sekolah tersebut untuk segera menyetujui ajuan tersebut. Seperti ini ya. Sekolahan A ada antriannya, yang sudah disetujui berapa, yang ditolak berapa. Individu peserta didik ini diprioritaskan untuk peserta didik tingkat akhir 12 dan 13. Untuk pendidikan kesetaraan yaitu tingkat 2, kelas 6, 4, dan tingkat 6. Jadi pengajuannya oleh peserta didik, orang tua, atau wali. Satuan pendidikan. Pengajuan perbaikan data
mengacu pada data kependudukan yang ada pada database kependudukan. Jika data yang diisikan belum sesuai, apa yang harus dilakukan? Yaitu pemilik data harus memastikan kebenaran data tersebut, itu melakukan perbaikan atau melaporkan perbedaan data tersebut dengan data dokumen yang diterbitkan oleh Dukcapil. Nah, pengajuan ini perbaikan dapat dilakukan ulang jika satuan pendidikan sudah memproses pengajuan perbaikan data sebelumnya. Jadi, berarti dalam hal ini siswa dapat mengajukan lebih dari satu kali, berarti kan dapat diulang seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar di layar flow datanya seperti pada gambar. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri di paparan. Alurnya seperti pada layar. Jika tidak sesuai, maka akan langkahnya ke Dapodik. Jika sesuai, akan diisi di form tempat akan mengisi NIK dan nama ibu, ayah, ataupun wali, serta titik koordinat. Jika sesuai, maka akan diajukan perbaikan data. Perbaikan data, kemudian selesai. Jika tidak sesuai, maka dia akan, jika tidak sesuai, dikembalikan lagi ke form sebelumnya. NIK, ayah, ibu, atau wali. Nah, nanti pasti di sini akan ditemukan NIK yang tidak sesuai atau berbeda. Nanti bisa dilihat sendiri, Bapak. Nah, itu tadi sedikit gambaran Verval PD ini seperti apa dan bagaimana langkahnya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan atau apa yang terkait dengan paparan tadi, silahkan di list dulu. Nanti di akhir sesi akan kami buka sesi tanya. Untuk berikutnya langsung saya sambung untuk Verval TIK. Nah, Verval TIK dulu. Nanti untuk pertanyaan di akhir sesi saja. Silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Baik, untuk materi Verval TIK, verifikasi dan validasi kesiapan teknologi, informasi, dan komunikasi pada satuan pendidikan. Ini bertujuan untuk apa Verval TIK? Ini untuk persiapan pelaksanaan AKM. Nah, karena sudah tidak ada UN, US juga dihapuskan sepertinya. Nah, AKM ini bukan pengganti UN atau ujian sekolah. AKM ini lebih ke hasilnya untuk evaluasi sekolah. AKM ini. Untuk dasar hukumnya nanti bisa dibaca sendiri. Untuk lamanya seperti ini. Tampilan antarmukanya. Untuk alamatnya itu di Verval SP. .data, .kemdikbud, .go.id /TIK. Nah, yang bisa masuk ke sini siapa? Yang bisa masuk ke sini adalah yang sudah terdaftar di SDM juga.
untuk masuk ke Verval PD itu harus terdaftar di SDM. Verval SP juga harus terdaftar di SDM. Jadi satu akun yang terdaftar di sdm.datakemdikbud.go.id itu nanti bisa untuk login ke Verval PD, Verval SP, Verval Citra, dan lain-lain yang kaitannya dengan Verval ini. Berbeda dengan akun Dapodik, ya. Atau mungkin kebetulan sama, bisa. Nah, nanti antarmukanya seperti ini. Nanti kita demokan loginnya. Nah, yang belum terdaftar nanti bisa di sini di laman sdm.datakemdikbud. Di sana ada menu registrasi anggota, kemudian daftar sebagai operator sekolah. Di sana diarahkan untuk melengkapi biodata, nama lengkap, bla 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 dan sebagainya itu sampai dengan pilihan sekolah, kemudian diwajibkan mengupload surat penugasan sebagai operator sekolah. Jadi harus upload surat tugas sebagai operator sekolah yang nanti akan disetujui oleh teman-teman kami di admin dinas. Nah, ini beberapa gambaran, nanti bisa kita demokan langsung tampilannya seperti apa di sana. Bypass saja. Nah, kita langsung ke poinnya, ke poin klarifikasi kesiapan TIK Satuan Pendidikan untuk AKM. Nah, di sini ada 4 kategori. Nah, 4 kategori ini apa yang pertama? Yaitu siap. Siapa yang dianggap siap? Yaitu satuan pendidikan masuk dalam kategori siap menyelenggarakan AKM bila tahun sebelumnya sudah pernah UNBK mandiri. Nah, berarti dianggap siap. Kemudian memiliki lab komputer. Kalau tahun kemarin UNBK mandiri, pastinya sudah punya lab komputer. Atau mendapatkan bantuan TIK tahun 2020. Nah, yang tahun 2020 kemarin mendapat bantuan TIK dikategorikan satuan pendidikan siap. Kemudian yang kedua potensial 1. Potensial 1 yaitu satuan pendidikan apabila memiliki minimal 15 komputer. Ini masih potensial 1. Memiliki minimal 15 komputer. Kemudian potensial 2 yaitu apabila memiliki jaringan internet dan aliran listrik. Potensial 2. Jadi masih memiliki kemungkinan kalau punya jaringan komputer dan aliran listrik. Yang kategori keempat yaitu tidak siap. Tidak siap berarti sekolah tersebut benar-benar tidak memiliki sarpras untuk mendukung terlaksananya AKM. Ya tidak punya komputer, apalagi lab, internet apalagi. Kalau listrik saya kira sudah punya semua sekolah. Nah, kemudian spesifikasi komputer minimal yang bisa digunakan untuk AKM adalah seperti berikut. Prosesornya minimal dual core. Monitornya minimal 11,6 in. 11,6 in. Untuk RAM 1 GB, hard disk minimal 10 GB. Webcam ini optional. Jadi bisa ada, boleh tidak. Sistem operasinya Windows, Linux, Mac OS, Chrome OS, atau Raspberry. Jadi kemarin ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan Chromebook, nanti bisa digunakan untuk AKM ini. Nanti sistemnya berbeda dengan yang di Windows. Kemudian jaringan internet atau intranet. Nah, internet itu yang bisa untuk akses internet. Kalau intranet itu lokal. Lab itu biasanya ada lokal. Baik itu menggunakan kabel maupun WiFi.
WiFi itu hotspot. Kemudian bandwidth-nya minimal, bandwidth-nya 12 MB dedicated untuk 15 klien. Bandwidth 12 MB dedicated untuk 15 klien kayak ini. Saya kira kalau sekolah-sekolah di kota mungkin sudah yang langganan IndiHome mungkin sudah nyampe 20 mega tapi itu belum dedicated kayaknya. Tapi sebetulnya masih bisa. Nanti masih bisa itu. Intinya yang langganan minimal IndiHome atau WiFi yang 20 mega itu saya kira masih bisa untuk ini. Nah, alurnya nanti seperti ini. Alurnya dari satuan pendidikan melakukan perekaman data terkait data TIK ini, kemudian memperbarui data kesiapan TIK-nya melalui fitur profil. Kemudian dari Pusdatin itu mengklasifikasikan kesiapan TIK. Sekolah ini diklasifikasi oleh Pusdatin. Kemudian Dinas Pendidikan nanti menentukan sekolah ini, sekolah A ini status AKM-nya mandiri atau menggabung, seperti itu. Kemudian moda pelaksanaannya seperti apa? Full online atau semi online. Semi online berarti seperti tahun kemarin. Kayak UNBK itu ada servernya, ada kliennya. Kalau full online langsung terkoneksi dengan internet semua klien. Kemudian nanti di sana di Dinas Pendidikan bisa menambahkan lembaga. Lembaga ini berarti lembaga atau sekolah yang ditumpangi. Kalau di sini ada kata lembaga itu berarti bisa ke non satuan pendidikan seperti ini. Nanti bisa dipelajari sendiri untuk slide-slide lainnya. Untuk tampilan nanti kita demokan langsung saja. Speed test. Speed test ini adalah layanan untuk menguji kecepatan atau performa koneksi internet. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tes koneksi internet Bapak Ibu di sekolahan menggunakan speedtest.cbn.id atau speedtest.net untuk mengukur kecepatan internet di sekolahan saya itu berapa sih? Kira-kira mendukung nggak sih untuk pelaksanaan AKM ini? Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, saya kira itu beberapa paparan terkait dengan verbal TIK. Nanti kita demokan langsung. Sekaligus ada sesi tanya jawab seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk paparan tadi saya kira cukup untuk sedikit memberikan gambaran. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang masih kurang jelas dengan terkait verbal PD maupun verbal PTIK ini, bisa mengacungkan tangan atau raise hand melalui aplikasi Bapak Ibu. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, di sini ada Mas Hanung dari Korwil Sidoarjo.
Monggo menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Hari. Dengar? Ya, terdengar jelas Mas. Yang pengen saya tanyakan terkait dengan verbal PD tadi. Iya. Lah, itu hukumnya wajib apa hanya sekedar gimana ya? Apakah orang wali murid wajib untuk memverbal sendiri? Dalam arti seandainya ada perubahan itu wajib dari wali murid. Soalnya kan kalau kami yang di desa, wali murid itu kebanyakan kan kalau pasrah mas seperti itu gimana solusinya? Ya, jadi ini wajib atau gimana gitu. Nah, jadi untuk verbal PD ini wajib dilakukan kalau secara juknisnya ini verbal PD ini wajib dilakukan oleh semua peserta didik. Baik itu sekolah yang ada di Dinas Pendidikan maupun di bawah Kemenang. Seperti itu. Jadi wajib, hukumnya wajib dilakukan oleh peserta didik, orang tua atau wali. Nah, akan tetapi melihat audiennya dalam hal ini peserta didik mungkin kalau SMP atau SMA saya kira agak memahami ya, maksudnya untuk kalau anak SD mungkin ada yang bisa, ada yang tidak, orang tuanya juga ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, jadi ini bisa disiasati, walaupun yang wajib itu peserta didik, tapi disiasati sekolah bisa membantu melakukan verbal data ini. Jadi tidak saklek harus peserta didik itu. Nanti bisa dibantu oleh sekolahan atau operator untuk memvalidasi data peserta didik tingkat akhir ini. Saya kira kalau SD kan nggak terlalu banyak ya misalnya. Nanti bisa dibantu oleh operator. Seperti itu Mas Hanung. Tapi hukumnya tetap dalam hal ini tetap wajib untuk dilakukan memvalidasi datanya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Ini saya berikutnya Pak atau Bu Kuncoro ini. Monggo untuk di unmute mic-nya. Oke. Oh. Monggo Mas. Monggo Mas. Disampaikan. Ini dari Anon ya, mewakili. Yeah. Ini kan ada dua, ada verifikasi data pendidik, data kependudukan, catatan sipil, dan verbal PD-nya. Yeah. Apakah yang data sinkron dari sipil itu apakah harus dikerjakan? Dan dua-duanya dikerjakan. Terima kasih Mas. Yang Mas dua-duanya itu maksudnya verbal PD dan verbal TIK seperti itu. Iya, iya. Harus dikerjakan atau tidak? Ini maknanya hampir sama dengan Mas Hanung tadi, nggih. Intinya bagi satuan pendidikan yang verbal TIK wajib untuk dilakukan. Ini untuk memastikan sekolah
Bapak Ibu itu siap atau tidak untuk melaksanakan AKM. Kalau tidak siap, nanti digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk menentukan sekolahan tersebut nanti mandiri atau menggabung di mana. Nanti ada petanya. Nah, dari peta itu kan bisa dilihat, oke, ini nanti dititipkan ke sini, ya, di apa itu istilahnya dompleng sekolah terdekat gitu. Nanti untuk pemetaan oleh Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan AKM ini. Baik untuk SD maupun SMP wajib semua sekolah ini. Kemudian untuk para PPD sama, Pak. Wajib dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik wajib. Hanya saja pelaksanaannya boleh dibantu oleh sekolah. Mengingat audien kita siswa SD. Ya, belum tentu semuanya bisa melakukan Perpal PD ini. Seperti itu, Pak Kuncoro. Gimana bisa? Oke, Mas Ari. Oke. Oke. Matur suwun, Pak Kuncoro. Kemudian dari Pilangsari 2 Ngesi. Monggo untuk mic-nya di-unmute. Dari Pilangsari 2 Ngesi, monggo. Monggo Pak, mic-nya di-unmute dulu. Atau berikutnya, Amin Lestari. Monggo bisa di-unmute. Ya, terima kasih Pak. Iya, gimana Ibu? Ini terkait teknis Pak. Teknis? Teknis pengerjaannya. Oh. Kami dari SD sudah mulai mengerjakan, membantu Perpal PD. Okay. Kemudian diketemukan NIK siswa itu tertulis tidak terdaftar di Dukcapil. Okay. Padahal dari kakak itu sudah NIK yang kami masukkan sama dengan di kakak. Itu untuk selanjutnya bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Bu. Kami catat terlebih dahulu, nanti kami jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Amin. Kemudian Pak Dimas bisa meng-unmute. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dimas? Mau bertanya, di Perpal PD itu siswa itu keterangannya NIK dipakai oleh lebih dari satu orang, padahal NIK-nya itu sudah sesuai dengan kakak. Nah, untuk perbaikinya apakah bisa langsung dari sekolahan atau harus satu dulu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dimas. Kami catat dulu, sekalian kita jawab nanti. Kemudian Bu Linda dari SD Pendem 3 bisa meng-unmute mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo. Bu Linda atau Pilangsari 2 Ngesi bisa meng-unmute. Sudah? Kalau sudah kami jawab. Sudah Mas, ya. Makasih Mas. Pilangsari 2. Gimana? Gimana? Oke, ini mau tanya, seandainya nikah itu sudah diperpal dan ternyata berhasil, itu nanti tindakannya bagaimana? Ternyata berhasil. Tidak berhasil. Karena ada beberapa anak yang itu orang tuanya itu pisah. Nah, dan dicari nikahnya itu hubungi ibunya itu tidak ketemu, ibunya itu mana itu tidak ada. Sudah keluarga masing-masing seperti itu ya. Sudah ya.
kami catat. Terima kasih. Kemudian Bu Linda, monggo. Bu Linda bisa menyampaikan pertanyaannya dengan unmute mikrofonnya. Oke. Kalau sudah kami jawab dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa lewat chat, grup chat. Halo? Halo, Mas. Gimana? Wah, ternyata Untuk Pak, ternyata. jam aku. Oke, monggo Pak. Gimana Pak? Ya, Mas Heri. Iya. Ini kan untuk apa itu penjelasannya awas sampai akhir tadi kan mungkin ada beberapa yang kurang paham. Langkahnya, nggih. Ya, terus ini cuman untuk sekiranya saya sendiri. Apabila diberikan tutorial bagaimana, Mas? Oh iya, Jadi nanti kami tunjukkan sekalian, nggih. jadi ya, nanti bisa diuploadkan itu kan kita bisa melihat sambil praktek seperti itu. Oh iya, nggih. Gimana? Nggih, bisa nanti kami tunjukkan. Nggih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami jawab dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke. Oke, terima kasih. Nanti mungkin ada dari sekolah yang bisa kami pinjam akun Verval PD-nya untuk melakukan demo seperti itu. Nah, oke, terima kasih untuk kemudian kami jawab dulu untuk pertanyaannya. Saya kira hampir sama. NIK tidak ada, NIK-nya ganda. APD-nya gagal karena broken home seperti itu. Kami jawab dulu atau kami demokan. Kami demokan dulu ya. Langsung kami demokan aja. Baik, tampilannya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya. Tampilan untuk Verval PD-nya nanti seperti ini. Di laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Nanti lupa untuk menyampaikan bagaimana langkahnya. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memasukkan NISN siswa, kemudian nama ibu kandungnya. Saya kasih contoh. Kasih contoh seperti ini. Sebentar, Bapak Ibu, kami cari datanya dulu.
Kami buat contoh terus di Karangpelem 2. Kemudian kita disuruh memasukkan nama ibunya, nama ibu yang sesuai dengan yang terdata di Dapodik. Nama ibunya. Misalnya seperti ini. Kemudian mengklik verifikasi CAPTCHA, memastikan bahwa bukan mesin. Kemudian klik cari data. Nah, ini kalau bukan di kelas tingkat akhir, ya NISN ini yang di bukan tingkat akhir, nanti nggak akan muncul verifikasi. Tidak akan muncul kolom verifikasi seperti di layar. Nah, kemudian akan muncul data verifikasi data identitas siswa. Kita diarahkan untuk mengisi NPSN sekolah yang ditempati saat ini. NPSN yang ditempati saat ini. Kemudian tanggal lahir peserta didik. Nah, di sini nanti datanya bahaya nggak Mas Anu? Nggak Mas. Bisa diakses publik. Nah, kalau dia tidak tahu NPSN sekolahnya, tidak tahu tanggal lahir siswanya, saya kira datanya aman. Masukkan data tanggal lahir. Nah, NIK. Nah, NIK ini kan kalau bukan yang memiliki NIK, saya kira tidak tahu, tidak mungkin coba-coba. Jadi dipastikan yang melakukan ini nanti orang tua atau minimal sekolahan. Kalau datanya sudah benar, pasti warna kolomnya hijau. Kalau merah berarti belum sesuai. Kemudian di paling bawah ada tombol lihat data. Nah, maka akan diarahkan ke tampilan berikutnya. NIK ditemukan di Dukcapil, nama sesuai dengan Dukcapil. Kalau nama tidak sesuai dengan Dukcapil, nanti bisa dilakukan perbaikan dari sana, dari laman ini langsung yang mengajukan peserta didik. Di sana untuk mengisikan NIK ibu kandung, nama ibu kandungnya. Nah, nanti kalau di sana ibunya sudah meninggal, ada centangan yang digunakan untuk orang tuanya sudah meninggal atau warga negara asing. Kalau bapak ibunya sudah meninggal, di sana juga ada isian NIK wali. NIK wali atau nama wali. Ya, ikut buleknya, kakaknya atau simbahnya, bisa diisi NIK walinya. Nah, di sini di bagian sebelah kanan ini ada isian milih petanya, nah, koordinatnya. Nah, dalam menentukan koordinat ini nanti data ini mungkin akan digunakan untuk zonasi, seperti itu. Di bawah ini ada statusnya sudah disetujui. Kalau belum disetujui nanti berbeda lagi tampilannya. Ini diajukan beberapa kali ini. Ini untuk tampilan yang di peserta didik, oleh peserta didik.
Kalau tampilan yang oleh satuan pendidikan, saya tampilkan contohnya. Akses di satuan pendidikannya. Ini loginnya. Loginnya pakai email dan password yang sudah terdaftar di SDM. Sebentar, saya pinjam akun sekolahan. Untuk tampilan verbal PD yang ada di satuan pendidikan sama, hampir sama yang dengan tampilan sebelumnya, hanya di sana ada antrian pengajuan perbaikan identitas. Kemudian nanti ada kasus NIK tidak ditemukan atau NIK ganda. Nah, dari pertemuan ini nanti kami ingin menyampaikan, kami bagikan formulir yang mendata data siswa beserta NIK-nya yang mengalami kasus NIK tidak ditemukan, NIK-nya ganda. Padahal sudah sesuai dengan yang di KK. Ataupun peserta didik dari orang tua yang broken home. Itu nanti kami data untuk kami koordinasikan dengan Dukcapil. Seperti itu. Jadi sebetulnya langkahnya peserta didik sendiri konfirmasi ke Dukcapil. Pasti nanti kan mesti banyak nanti ya. Maka dari itu kami sampaikan di sini nanti untuk dikoordinasi oleh sekolah, kemudian kami sampaikan ke Dukcapil supaya dicek datanya atau di-push ke pusat seperti itu. Nanti kami bagikan formnya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, dari sekolahan di menu paling bawah pengajuan edit identitas. Nah, di sini edit identitas. Nanti akan muncul antrian. Nanti akan muncul antrian ajuan dari peserta didik atau orang tua. Tinggal sekolahan menyetujui atau menolak dengan dikasih alasan. Nah, di sini beberapa sudah diajukan oleh SD ini. Contohnya di sini ada SD Karangkelem 2. Nah, untuk edit identitas yang seperti akses kemarin tetap bisa diajukan oleh sekolah juga.
Misalnya perbaikan NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu tetap bisa diajukan oleh sekolahan melalui akses sekolahan. Selama aksesnya masih ada, tetap bisa diajukan oleh sekolahan. Tapi terkait dengan NIK ayah, NIK wali, koordinat siswa, tadi kan tetap harus dilakukan oleh peserta didik langsung melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Dan perbaikan dari verbal PD ini bisa diajukan jika indeks validasinya lebih dari 80% dan data sesuai dengan data kependudukan. Jadi kalau data NIK-nya tidak ditemukan di Dukcapil, nggak bisa diajukan oleh sekolah, tetap diajukan dari peserta didik. Tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Saya kira sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Setelah saya demokan tadi mungkin muncul pertanyaan lagi. Oh ngono kuwi nanti ada masalah lagi gini gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak Alip. Monggo di unmute. Mau tanya, Pak. Ya, gimana Pak? Ketika memverifikasi verbal PD tadi, kan ditentukan untuk koordinatnya. Iya. Koordinat itu kan bertujuan untuk memetakan nanti ketika pendaftaran di SMP, nggih? Nggih. Donasinya. Lah di tempat kami, di SD kami, itu ada murid di beda desa. Murid itu ketika memverifikasi verbal PD-nya otomatis kan kalau orang tua disuruh untuk memverbal itu kan langsung borong, masuk borong gitu loh. Itu nanti gimana? Apakah harus ke rumahnya dulu atau bagaimana? Nggih, makasih. Jadi gini, itu sama tadi ya, masa borong. Paling tidak dikira-kira aja koordinatnya. Misalnya nggak tahu persis rumahnya, mungkin nanti Bapak Ibu yang sebagai satuan pendidikan ngiro-ngiro omahe bocahe sini itu ya. Dikira nanti di sana ada petanya, Pak. Di bagian verbal NISN data itu tadi ada petanya. Nanti bisa dicari kira-kira desanya dusunnya sini, minimal mendekati rumahnya lah kalau nggak tahu rumahnya persis ya. Kira seperti itu, nanti bisa dikira-kira aja. Kira-kira gimana? Masih mengalami kesulitan? Gimana Pak Alif? Iya Pak, bisa dimengerti, tapi intinya kan tidak harus saklek ya, dalam artian harus sesuai dengan koordinat rumahnya gitu. Nggih, enggak. Yang minimal misalnya mendekati lah. Mendekati dusunnya gitu kan sudah mendekati. Sama Pak, tadi untuk masalah NIK yang ganda dipakai oleh lebih dari satu anak, bantu menjawab saja. Kemarin siswa kami juga ada yang seperti itu. Terus selanjutnya itu dari keluarganya disuruh untuk ke desa untuk membenahi itu sudah. Oh itu, okay. Dan ini sudah langsung terbit KK baru. Iya, materi. Yeah. Terima kasih Pak Mas Alif yang bantu menjelaskan, guys. Tadi salah satu langkahnya itu untuk ke desa untuk memvalidkan datanya. Jadi sebetulnya ini
langkah verbal PD ini mendorong siswa atau orang tua untuk memvalidkan datanya. Jadi sebetulnya bisa jadi data di Dukcapil saat ini belum valid atau terjadi masalah. Dengan di verbal PD ini jadi mendorong orang tua, men-trigger orang tua untuk melakukan validasi data kependudukannya ke Dukcapil seperti itu. Jadi data Dukcapil, data di Dapodik akhirnya sama. Terima kasih Pak Alif yang sudah membantu menjawab tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tapi kami dari Dinas Pendidikan inisiatif nanti bisa sekolah untuk mendata hal-hal seperti tadi untuk diakomodasi oleh sekolah, jadi direkap, nanti disampaikan ke kami koordinasikan dengan Dukcapil untuk dibantu meng-up datanya atau memvalidkan datanya. Jadi nanti kami bantu koordinasi dengan Dukcapil seperti itu supaya lebih mudah membantu siswa juga atau orang tua daripada nanti berbondong-bondong ke desa, kecamatan ataupun ke Capil seperti itu. Ada pertanyaan lain? Mas Erlambang, monggo menyampaikan pertanyaannya untuk di-unmute. Monggo, Mas Erlambang. Atau Pak Kuncoro mau menyampaikan pertanyaan lagi, monggo. Oke, Mas Hari, makasih. Tadi kan tahapannya. Halo Mas Hari. Nggih, monggo Pak. Oke. Tadi kan kita sudah daftar pengajuan perbaikan, yaitu persetujuan dalam proses, gitu. Nggih. Kita pernah ngajuan seperti itu dalam proses. Terus kita validasi lagi ke verbal PD kayak gitu ya Mas? Persetujuannya. Itu tadi pengajuannya lewat NISN atau lewat verbal PD, Pak? NPSN. Oh, NISN. NPSN tadi, NISN. Benar. NISN data tadi ya. Terus sudah perbaikan, kita coba satu anak. Menunggu persetujuan. Ya, dalam proses. Itu yang menyetujui. Yang menyetujui nanti jenengan, Pak, selaku operator. Oh, gitu. Iya. Ya. Berarti kita buka verbal PD-nya lagi ya? Iya, jadi laman NISN tadi disampaikan ke siswa atau orang tua, jenengan aksesnya lewat verbal PD seperti itu. Siap. Untuk Oke, Mas. Oke, siap. Oke. Jadi kalau yang melakukan jenengan semua, berarti nanti jenengan buka laman NISN, juga laman verbal PD, jadi dijok ke DW, disetujui DW. Begitu, Pak. Tapi nanti diusahakan gini Bapak Ibu, walaupun jenengan yang melakukan verbal PD ini, nanti dimohon koordinatnya minimal mendekati lah. Jadi jangan diawur ras kene gitu nanti. Takutnya kedepannya menjadi masalah untuk peserta didik tersebut. Gitu nggih, Pak. Terima kasih Pak Kuncoro. Mas Herlambang, monggo untuk mengunmute mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dari SMP 22, Pak, Kecamatan Tanon. Yes, untuk sejauh ini tinggal 3 murid saja yang belum. Okay. Ya, 3 murid itu ada 2 anak. Kasusnya adalah sesuai etik itu ada tanda merah. Saya cocokkan dengan nama tidak sesuai dengan Dukcapil gitu, Pak. Gimana? Kakak Bekasi, dan yang salah adalah nama dan nik ibunya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Untuk saat ini kakaknya masih di Bekasi, kakaknya? Kakaknya kakak Bekasi, Pak. Hanya saja kakak Bekasi tinggal di Sragen. Adalah nama dan ibu.
Baik, Itu sebentar. Kami bagaimana Pak? kakaknya luar kota nggih nanti. Iya. Kalau dua A itu nama tidak terbaca di sini tugas dari kepala sekolah bersama data-data dan dari pihak Dukcapil sendiri masih suruh menunggu dulu. Oh, begitu nggih. Berarti sudah dikoordinasikan dengan Dukcapil nggih? Ya. Nggih. Saya sudah pergi ke Dukcapil bawa surat dari kepala sekolah. Iya, katanya sembuh dulu gitu. Sampai sekarang belum ada responnya. Saya cek juga masih salah. Nggih. Nanti bisa disampaikan ke form yang kami share Pak, nanti bisa kami bantu up ke Dukcapil nggih nanti. Oh iya. Nggih, untuk semuanya saja nanti yang permasalahannya dengan NIK tidak ada, NIK tidak ditemukan. Kalau NIK ganda saya kira bisa diproses lewat verbal PD kalau memang betul itu NIK-nya. Tidak harus ke kami, misalnya mau jalan sendiri ke desa, ke kecamatan atau ke Dukcapil, monggo dipersilakan saja, tidak apa-apa. Kami hanya membantu mengkoordinasikan seperti itu saja. Ya, terima kasih Pak Herlambang. Kalau untuk nama memang harus ke Dukcapil ya Pak? Perbaikan nama, yang salah di Dapodiknya atau di kakaknya Pak? Di kakaknya, di Dukcapilnya. Kalau Dapodik insya Allah sesuai dengan akte semua. Berarti harus ke Dukcapil Pak, kalau pembetulan nama. Kalau NIK bisa di verbal bisa ya? Kalau NIK biasanya itu di Dukcapil masih nyantol, itu nanti di up ke pusat biasanya seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herlambang. Kemudian Pak Purwanto monggo di unmute. Baik Mas Hari. Oke. Monggo Pak. Gimana? Mau tanya, di sekolah kami ada satu kasus Mas Hari. Itu di akte kelahiran itu hanya ada nama ibu. Kemudian di kakak itu ada nama ayahnya. Nah, kakaknya ini malah ada dua, sudah cerai. Kakak yang kedua ini bapak yang tiri. Nah ini bagaimana, di nama ayah itu kita kosongi sesuai akte, nggak ada ayahnya atau ikut kakak yang kedua, kakak yang pertama? Untuk kalau NIK ayah itu kan harusnya NIK ayah kandung gitu. Enggak, masalahnya kan di akte itu hanya ada nama ibunya aja, enggak ada nama ayahnya gitu. Oke, nanti coba disampaikan lewat form aja ya Pak ya. Nanti kami bantu up ke Dukcapil. Oh ya, oke. Karena ini kan mau tak tulis nama ayahnya, di aktenya enggak ada, tapi di kakak ada. Iya, anak ibu. Iya. Terima kasih Pak. Nanti terima kasih. kami list. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Hanung. Monggo Mas Hanung. Ya Mas Hari. Pripun? Melanjuti pertanyaan yang Bapak kemarin. Kasusnya yang sudah cerai. Itu sama dengan yang tadi. Nah, itu seandainya ibunya kesusahan untuk mencari NIK ayah kandungnya, gimana? Seger kopi nih. Kesulitan mencari NIK ayah kandungnya. Nanti kami bantu Mas, kami bantu cari nanti ke Dukcapil. Kemarin siap, Mas. Nanti di list aja Mas Hanung, di share ke teman-teman di sekolah semua. Saya kira permasalahannya hampir sama gitu Pak, untuk melaksanakan verbal PD ini. Tadi kebanyakan pertanyaannya verbal PD semua. NIK tidak ada, NIK ganda.
broken home itu nanti silakan disampaikan semua ke formnya. Untuk form dan materi nanti bisa di download ke devangyu.me/verbal. Linknya kami share di devangyu.me/verbal. Nanti bisa di-download semua di sana. Nanti kami upload. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil materi yang tadi kami sampaikan dan tutorial yang di Verbal PD melalui laman tersebut. Nanti silakan diambil materinya di situ, termasuk formnya yang harus diisi apa aja terkait Verbal PD tadi. Nanti kami bantu koordinasi dengan Dukcapil. Seperti itu, Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan terkait dengan verbal TIK gitu. Nanti bisa di-download ya di devangyu.me/verbal. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan lagi? Monggo disampaikan. Untuk verbal TIK, monggo nanti disampaikan ke pimpinan di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin ada rencana dibelikan komputer, nih bisa nanti diupdate saja. Untuk langkah-langkahnya di lamannya sudah ada Bapak Ibu. Untuk lamannya monggo masih ada pertanyaannya. Oke, untuk linknya nanti kami upload dulu Pak. Untuk linknya, link materi samaan nanti kami upload dulu. Ini belum sempat upload. Monggo yang mau bertanya lagi kami buka. Silakan di unmute. Monggo Mbak Bu Ajeng. Silahkan di unmute mikrofonnya.
Monggo Bu Ajeng. Jadi pertanyaan. SD kandang sapi 1 jenar. Mau bertanya monggo, di unmute saja Pak. Iya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hari. Ini saya dari SD Negeri Tanah Sapi 1 terkait dengan validasi data NISN. Di saya ada salah satu siswa yang datanya di Dukcapil dan Dapodik itu sudah benar, tetapi dalam akta itu salah. Solusinya bagaimana? Jadi aktenya yang salah. Iya, aktanya yang salah. Tapi data yang ada di Dukcapil dan juga di data Dapodik itu sudah benar. Itu cara pembetulannya bagaimana? Gini Bu, kami hanya bisa menyarankan Ge. Jadi gini. Untuk perbaikan akte kan alurnya cukup panjang. Yang kita tahu kan untuk perbaikan akte itu cukup panjang, harus lewat sidang di pengadilan agama, itu kan cukup panjang. Nah, kami menyarankan untuk pembetulan KK saja Ibu. Pembetulan KK nanti di Dapodik menyusul perbaikannya, diajukan juga. Kalau begitu gimana Ibu? Dapodik sudah benar itu Pak. Sesuai dengan akte atau KK? Sesuai dengan akte yang Sesuai di dengan Dukcapil, yang ada di Dukcapil. Tetapi dalam data yang pencetakan ini keliru itu Pak. berarti yang salah Pencetakan dalam data. KK-nya. Aktanya, akte. Nah, itu berarti kan yang salah aktenya gitu. Iya. Kalau mau menghendaki perbaikan akte, berarti nanti yaitu harus pakai waktunya, langkahnya panjang gitu. Tapi tidak apa-apa kalau memang mau dilewati. Jadi nanti harus pakai sidang juga, kan panjang langkahnya. Dan menjadi kendala nanti di kelas 6 enggak Pak? Nah, gini. Supaya datanya sinkron, ada opsi pertama. Pembetulan KK saja. Jadi KK-nya yang disesuaikan dengan akte. KK-nya yang disesuaikan dengan akte. Nanti data Dapodiknya juga disesuaikan dengan akte. Kalau sudah betul ya enggak apa-apa. Ada opsi kedua. Berarti membetulkan akte. Lah, langkah pembetulan akte itu nanti panjang. Tapi kalau mau dilewati oleh orang tua, enggak apa-apa. Jadi untuk diterbitkan revisi aktenya itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Monggo Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Kalau sudah, mungkin itu tadi kami mewakili dari Dinas Pendidikan hanya bisa menyampaikan beberapa paparan tadi, sedikit gambaran yang mungkin, oh ternyata Verval PD itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu di Satuan Pendidikan kan sudah tahu, yang awalnya tadi belum tahu Verval PD iki piye to, sing harus dilakukan, Verval TIK itu apa to. Nah, dari obrolan ini tadi, walaupun lewat Zoom, Bapak Ibu sudah tahu, oh Verval PD itu opsinya apa, poinnya apa. Poinnya dilakukan oleh siswa, orang tua, sekolah menyetujui, dinas monitoring. Nah, itu aja. Kemudian Verval TIK itu apa? Sekolah melaporkan keadaan TIK di sekolahnya, kemudian dinas menentukan. Nah, sekolah ini mandiri, menggabung, modenya apa, online atau semi online. Hanya itu saja sebetulnya.
Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu setelah ini nanti apa yang harus dilakukan. Kemudian sedikit bocoran saja Bapak Ibu, sedikit bocoran nanti untuk PPDB SMP pakai mode online seperti tahun kemarin juga. Kemudian nanti untuk koordinat, kalau kemarin itu kelurahan, mungkin kesininya nanti agak didekatkan sedikit ke RT. Kalau RW kan tidak semua ada nih. Kalau RT kan sudah ada semua. Nah, paling tidak akan didekatkan minimal RT. Nah, nanti mohon bantuan Bapak Ibu yang ada di SD untuk pointing. Pointing maksudnya menitik. RT tersebut di sekitar sekolahan itu bocoran nanti ada sesi tersendiri, maksudnya ada kesempatan lagi untuk sosialisasi dari bidang SD terkait ini nanti. Intinya ini nanti men-trigger siswa untuk melakukan validasi data penduduknya. Jadi saat pendaftaran nanti tidak terjadi masalah seperti itu. Nah, kalau nanti pas saat pendaftaran terjadi masalah dengan data kependudukannya kan mau ngatasi dadak, bingung dan sebagainya. Kalau jauh-jauh hari seperti ini nanti sudah tenang seperti itu. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu yang sudah melonggarkan waktunya untuk ikut ngobrol di sini. Dan kami mohon nanti untuk teman-teman Korwil maupun Bapak Ibu menyampaikan ke teman-teman yang belum sempat mengikuti di Zoom maupun YouTube. Atau nanti YouTube-nya kami simpan di sana supaya jadi sewaktu-waktu nanti ada